Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan malam hari ini kita kembali membacakan hadis Riyadhus Shalihin dan penjelasannya. Kita sudah masuk pada bab diharamkannya zalim, diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan apapun yang berasal dari hasil penzaliman. Bab nomor 26, sekarang hadis 208. Hadisnya dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Saya bacakan dulu arti bahasa Arabnya. Qal ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uuhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun muttafaqun alaih. Baik, dibacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka ajaklah mereka itu dengan kepada bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka akan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari kalangan mereka yang kaya, kemudian diberikan kepada golongan mereka yang fakir miskin. Jika mereka menaatinya, maka jagalah harta-harta mereka yang dimuliakan, yakni yang menjadi milik pribadi mereka. Takutlah akan doa yang orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tidak ada tabir yang menutupi antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1458 dan Muslim nomor 29. Baik. Sekarang kita lihat beberapa pengertian dari hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Dan ingat, Yaman itu tempat yang notabene di situ ahli kitab. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau itu mendatangi kaum dari ahli kitab. Artinya yang didatangi ini bukan orang musyrik, penyembah berhala, ini orang yang memiliki kitab suci. Jadi yang didatangi ini memiliki kitab suci. Berarti kondisinya lebih cerdas,
ilmunya lebih mumpuni daripada orang-orang musyrik. Dan ahli kitab secara pengertian berarti orang yang diberikan kitab. Walaupun saat ini sudah berubah. Ya, walaupun saat ini sudah berubah. Pokoknya kalau disebut ahli kitab, ya, mereka yang diberikan kitab. Diturunkan kitab samawi. Yaitu pada Yahudi ada Taurat, pada Nasrani ada Injil. Walaupun sekali lagi itu sudah berubah. Para ulama punya beda pendapat berdasarkan hal tadi, pengertian tadi, apakah ahli kitab saat ini khusus untuk pembahasan dagingnya ketika mereka itu nyembelih, sama nggak statusnya dengan ahli kitab yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ayat itu sebutkan tentang ahli kitab. Karena dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan yang dimaksudkan di sini adalah sembelihan. Sembelihan dari ahli kitab itu halal untuk kalian. Ini kembali kepada pengertian ahli kitab. Apakah ahli kitab yang ada itu berlaku seperti saat ini juga? Artinya sembelihan mereka tetap halal, ataukah sekarang ahli kitab seperti ini tidak ada lagi sehingga tidak berlaku untuk sembelihan ahli kitab saat ini? Wallahu alam, yang lebih tepat ahli kitab saat ini yang sudah berubah kitabnya tetap berlaku ayat tadi, yaitu sembelihannya masih halal walaupun kitabnya itu sudah berubah. Nah, itu kaitannya dengan ahli kitab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Mu'adz, fad'uhum, dakwahilah mereka. Mereka di sini penduduk Yaman berarti. Dakwahilah penduduk Yaman supaya mereka bersaksi bahwasanya Allah ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan supaya mereka bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Maka perintah pertama, dakwahi tauhid terlebih dahulu. Terus wa inhum ata'u lidzalik, jika mereka telah menaatimu dalam hal itu, fa'alimu anallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Tiap hari sehari semalam. Berarti perintah kedua setelah tauhid, mengajak sholat. Kemudian fa'inhum ata'u lidzalik, jika mereka telah menaatimu dalam hal itu, fa'alimu annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksudkan sini adalah zakat. Karena nama lain zakat adalah sedekah. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lantas disalurkan pada orang-orang miskin di antara mereka. Diambil dari mana tadi? Orang kaya. Nanti saya akan terangkan orang kaya ini apa. Lalu disalurkan pada orang-orang miskin. Miskin juga bagaimana? Fa in ata'u lidzalik, jika mereka telah menaatimu pada hal itu, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hatilah pada qaraim. Qaraim itu artinya nafais, harta mereka yang berharga. Nafis. Nafais itu dari kata nafis, berarti harta yang berharga. Jadi kalau ambil zakat nggak semua harta.
Ada harta-harta tertentu yang nanti dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta. Nanti saya akan jelaskan ciri-ciri harta tersebut. Terus wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Nah, ini pembahasan kita pada kalimat ini. Fa innahu, karena dia laisa baina wa bainallahi hijab, tidak ada antara batasan dirinya dengan Allah itu hijab. Hijab di sini mani yamna'u usulaha ilahi ta'ala. Penghalang, di mana doa itu nanti ada penghalang yang menghalangi doa tadi sampai kepada Allah. Dan di sini Syekh Salim bin Id Al-Hilali katakan, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Artinya jauhi zolim, jauhilah kezoliman. Karena boleh jadi doa orang terzolimi itu padamu itu terkabul. Maka kalau dia doakan jelek, dia doakan musibah, musibah menimpa kita. Dan di sini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, doa tersebut tidak memandang yang berdoa itu kafir atau kafajir. Orang kafir berdoa bisa terkabul, begitu juga pada orang fajir ahli maksiat. Yang penting di situ dia terzolimi. Berarti yang terzoliminya orang kafir doanya bisa terkabul, yang terzoliminya orang ahli maksiat juga doanya bisa terkabul. Maka disuruh jauhi kezoliman. Sekarang fikul hadis, yaitu faedah hadis. Pertama, hendaklah imam mengutus orang untuk menyampaikan dakwah. Mengutus orang untuk menyampaikan dakwah. Untuk menyampaikan dakwah Islam. Dan ini tugas imam yang paling wajib. Jadi pemimpin, pemerintah itu perhatikan, ada daerah-daerah yang butuh dakwah, dia utus para dai untuk berdakwah di sana. Namun kalau utus para dai untuk berdakwah di sana, berarti ada tugas dari pemerintah juga untuk nanggung nafkahnya. Karena tidak hanya diutus, terus mereka akhirnya terlantar begitu saja. Dan dai tersebut boleh memanfaatkan mukafaah atau pemberian dari pemerintah yang mengutusnya tadi. Ada mukafaah, ya istilah kita imbalan lah, balas budi. Ya, pemerintah ketika itu memberi, maka dia boleh manfaatkan. Tentang orang yang berdakwah boleh manfaatkan dari imbalan tadi, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu rinci jadi dua. Ketika beliau membahas firman Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah darimu, sedangkan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Beliau rinci jadi dua. Ada dai yang pertama sudah punya kelapangan rizki, sudah punya kerjaan. Maka baiknya dia tidak memanfaatkan pemberian tadi, atau tidak dia terima pemberian tadi, karena dia sudah diberi kecukupan rizki. Sedangkan keadaan yang kedua untuk dai yang tidak punya kecukupan rizki dan dia cuma berdakwah saja dan cuma bergantung pada pemberian tersebut.
Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, boleh dia manfaatkan pemberian tadi karena dia butuh. Dan ini juga jadi jawaban untuk menerima gaji dari pengajaran Al-Quran atau jadi guru agama dalam bidang apapun. Ya, rinciannya jadi dua. Kalau dia sudah punya kecukupan maka tidak terima. Kalau dia belum punya kecukupan maka boleh menerima. Namun yang lebih bagus, ya, dia tidak menerima. Biar dia berdakwah apa adanya. Tidak berdakwahnya atas kepentingan. Nah, ini yang undang dia ini orang kaya, dikasih bayarannya itu besar, maka nantinya ya sesuai selera orang kaya tadi. Nggak boleh. Dia nyampaikan apa adanya. Maka tadi dalam ayat dikatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta imbalan darimu. Ini berarti orang-orang yang memang tidak berdakwah atas kepentingan tertentu, dia berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi, orang yang berilmu itu adalah pendakwah. Dan inilah mereka yang nantinya diutus oleh para imam. Terutama diutus nantinya kepada kaum, ya, kepada kaum yang belum ada pendakwah. Karena ada di situ, ada di daerah-daerah tertentu punya jamaah namun tidak ada imam. Ya tak? Punya jamaah tidak ada imam, tidak ada guru ngaji, tidak ada ustadz, tidak ada kiainya. Jamaahnya banyak. Yang masuk Islam banyak, yang mau nerima juga banyak. Namun belum ada pendakwah masuk di situ. Maka yang diutus nanti oleh imam itu orang-orang yang berilmu. Kepada tadi yang sudah ada jamaah, sudah ada yang memeluk Islam dan butuh dakwah. Jadi sampaikanlah dengan ilmu nantinya, karena yang diutus itu cuma orang-orang yang berilmu. Maka jangan diutus cuma orang yang semangat untuk berdakwah namun tidak punya ilmu. Cuma bisa bawa kompor saja. Kasarannya kayak gitu. Ilmu nggak ada, nggak boleh. Jadi nanti kalau seandainya itu pemerintah itu utus, dia lihat ini mana orang yang kompeten, mana orang yang berilmu, mana orang yang layak. Sehingga tidak diutus sembarang orang. Ya, jadi pilih orang yang berilmu itu, mumpuni enggak? Jadi jangan cuma sekadar modal semangat aja. Wah, saya mau siap pergi berdakwah, saya siap hidup mati. Modalnya apa, Pak? Ya, saya cuma bawa ini, pokoknya peralatan saya siap. Ilmu ada enggak? Belum. Ya, cuma kompor dan mungkin bawa alat tidur dan lainnya. Enggak boleh. Harus pokoknya punya ilmu. Karena berdakwah harus dengan ilmu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan materi dakwah yang pertama adalah iman, tauhid, dan akidah. Materinya adalah tentang masalah iman, tauhid, atau akidah. Karena itu jalannya agama, pokoknya agama di situ. Poin pentingnya adalah bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam. 3 poin penting ya. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama
Islam. Seperti yang kita ketahui, inilah 3 pertanyaan kubur. Jadi itu yang menjadi materi dakwah paling utama. Dia kenalkan Allah bagaimana menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak asal-asalan dalam ibadah. Kemudian dia terangkan tentang syariat-syariat Islam. Kemudian tadi Nabi SAW sampaikan dakwah secara tadarruj. Berarti faedahnya dakwah disampaikan secara tadarruj atau bertahap. Tadi dalam hadis disebutkan tauhid dulu, akidah dulu, kemudian diajak sholat, kemudian habis sholat apa? Sodako atau zakat. Itu tahapan tuh. Tauhid, sholat, zakat. Maka kata Syekh Salim di sini dia al-intiqal min ruknin ila ruknin akhar. La yakunu illa ba'dal ityan bima qablahu. Dia berpindah dari satu ajaran ke ajaran yang lainnya. Ada yang penting pindah ke penting yang lainnya. Ada yang terpenting dulu, prioritas, baru pindah pada yang lainnya lagi. Bisa berpindah kalau sebelumnya sudah dilakukan dulu. Berarti tadi dakwah itu bertahap. Atau tadi kita sebut tadarruj. Tidak boleh tergesa-gesa. Ada tahapan. Tadi Nabi Muhammad SAW mulai dari masalah apa dulu? Akidah. Berarti akidah itu paling penting. Diajarkan terlebih dahulu. Dikuatkan iman terlebih dahulu. Maka kita lihat ayat-ayat yang pertama kali turun itu tentang keimanan pada hari akhir. Akidah dulu. Kenapa pada hari akhir? Karena orang-orang musyrik itu tidak meyakini hari pembalasan. Tidak meyakini hari kiamat. Maka turunlah ya pada juz 30. Itu pendek-pendek itu. Untuk kokohkan iman terlebih dahulu, baru nanti masuk syariat. Maka ada tahapan dalam berdakwah seperti tadi. Kemudian faedah yang berikutnya juga, hadis ini menunjukkan imam, pemimpin, penguasa atau pemerintah mewasiatkan utusannya yang akan berdakwah. Ya, utusannya akan berdakwah mengenai hal-hal maslahat. Dia wujudkan maslahat dan menyampaikan juga hal-hal yang mafsadat mudarat. Jadi hal maslahat supaya umatnya itu jamaahnya dapat maslahat dia sampaikan. Kemudian juga dia hilangkan mafsadat. Supaya kaum muslimin tidak mendapatkan doror atau mudarat. Jadi sudah wasiatkan kayak gitu. Jadi dia wasiatkan ya kepada Mu'adz yang pertama tentang keadaan dulu yang dia hadapi itu siapa. Kemudian sampaikan ini ajaran-ajarannya kayak gini yang penting loh. Ini yang maslahat, ini akidah, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah kemudian faedah yang berikutnya lagi, zakat itu hak orang miskin pada harta orang kaya. Zakat itu hak orang miskin pada harta orang kaya. Berarti zakat itu diambil dari orang kaya. Orang kaya kalau dalam istilah zakat, istilahnya itu ghani, kalau terpenuhi syarat berikut ini. 1, telah terpenuhi nisab, kadar minimal suatu harta kena zakat. 2, sudah bertahan selama 1 tahun hijriah atau diistilahkan dengan haul.
Nah, jika dua syarat pokok ini terpenuhi, orang yang punya harta tersebut disebut ghani. Contoh, emas kena zakat itu kalau sudah mencapai nisab 20 dinar. Berapa? 20 dinar. Dan emas tadi disyaratkan bertahan selama 1 tahun Hijriah. Jika tidak terpenuhi maka tidak ada zakat. Kalau terpenuhi 20 dinar tadi sama dengan 85 gram emas murni. Kalau tidak terpenuhi maka tidak ada zakat. Alias kalau tidak sampai 85 gram emas murni maka tidak ada zakat. Kemudian disebutkan di sini diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Maka zakat yang diambil di tempat A disalurkan di tempat A pula. Saya ulang ya. Zakat diambil di tempat A disalurkan di mana? Tempat A pula. Nggak bawa keluar dari tempat tersebut. Berarti kalau ambil di Imogiri disalurkan. Nah, di Imogiri dulu. Ya, ada tetangga satu RT atau satu RW atau satu padukuan. Nah, itu lebih dahulukan daripada orang jauh. Maka orang Imogiri nggak mikir wong Panggang dulu. Walaupun orang Panggang itu ada yang miskin. Nah, ini dulu di sini dulu. Faturaddu ala fuqaraihim. Nah, sekarang kriteria miskinnya. Kapan disebut miskin? Nanti bersama dengan fakir ya. Yang pertama, fakir itu lebih parah daripada miskin. Terus yang kedua, orang miskin itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Kalau fakir lebih parah daripada miskin. Fakir nggak bisa penuhi 50%-nya. Miskin nggak bisa penuhi 100%. Masih bisa sebagian. Dia kerja namun tidak bisa penuhi semuanya. Masih bayar anak sekolah masih sulit gitu. Untuk kasih makan anak juga masih timbang-timbang. Nah, kalau memang tidak terpenuhi itu, maka dia disebut fakir atau miskin. Itu kriterianya ya. Ini kriterianya bukan dia pakai BPJS apa bukan. Bukan. Datanya jelas ini. Kadang juga standar desa juga beda nanti. Standar di desa cuma pandangannya lain. Bisa jadi dia milih, miskin sudah punya motor. Kambing punya juga. Namun dibandingkan dengan yang lain, dia masih lebih miskin. Nah, dipilihlah dia. Ya, bandingannya, standarnya dengan yang lain. Nah, namun kalau dalam pengertian syariat seperti itu tadi, miskin itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Ya, bukan keinginan, namun kebutuhan. Nah, maka zakat disalurkan kepada orang miskin tadi, meskipun yang disalurkan cuma pada satu golongan. Jadi di sini disebut cuma orang miskin saja. Padahal musharifuz zakat, yaitu orang yang jadi tempat untuk penyaluran zakat, itu 8 golongan. Atau ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sedekah atau zakat itu disalurkan kepada fuqara, fakir, yang kedua miskin, yang ketiga wal amilin 'alaiha, amil zakat, kemudian mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, kemudian di situ ada masalah untuk orang yang untuk budak yang ingin dimerdekakan atau dibebaskan, kemudian untuk melunasi utang.
bagian terlilit utang alias bangkrut. Kemudian untuk fisabilillah baru ibnu sabil. Padahal ada 8. Namun dalam hadis ini cuma ditentukan harta ini diambil dari orang kaya disalurkan pada siapa? Orang miskin saja. Tidak disebutkan cari ambil zakat, carilah juga orang yang terlilit utang, carilah juga fisabilillah, enggak. Cuma disebutkan untuk orang miskin saja. Maka kalau didapati ada orang kaya punya zakat disalurkan kepada golongan miskin saja, berarti dibolehkan tanpa dia cari golongan yang lain. Padahal totalnya tadi berapa? 8. Boleh salurkan cuma pada satu golongan. Ini dalilnya tadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebutkan yang lain. Kemudian faedah yang berikutnya juga, ini tidak ada di ini Riyadhus Shalihin. Karena tadi disuruh wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi sebelumnya. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dengan harta berharga. Berarti zakat hanya dikeluarkan dari harta tertentu. Di mana sifat harta tertentu itu berkembang hartanya. Ingat ya, sifat hartanya apa? Berkembang. Berkembangnya itu secara kuantitas maupun kualitas, secara jumlah ataupun nilai. Emas walaupun punya 90 gram dari dulu bertahan terus nggak nambah-nambah jumlah gramnya, namun nilainya gimana? Bertambah, kena. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, harta itu tidak untuk harta yang nggak berkembang, seperti rumah pribadi, kendaraan pribadi, perabotan-perabotan yang dipakai pribadi, bukan untuk niatan jual beli. Ingat ya, sifatnya itu bukan untuk harta yang dipakai pribadi. Contoh rumah, tanah, kendaraan, perabot dalam rumah. Walaupun kalau dijumlahkan nilainya itu lebih daripada nisab mata uang. Jadi harta tertentu yang dikeluarkan, gak semua harta. Maka Islam gak zolimi. Maka seperti minggu lalu saya sebutkan, itulah istimewanya syariat Islam, batasi, gak zolimi orang. Ini orang gak penuhi nisab, gak penuhi haul, hartanya belum memenuhi kriteria, kena zakat gak? Tidak. Namun kalau kita bahas pajak, kena pajak gak? Kena. Pajak itu nggak lihat jumlahnya berapa, nggak lihat orangnya itu bagaimana, hartanya apa yang dikeluarkan. Pokoknya ada yang bisa dihitung untuk pajak, pokoknya itu kena pajak. Ya, mau diutak-atik nanti kalau kurang, wah buat aturan baru lagi, pokoknya kena saja. Dihitung pajak tadi. Kalau syariat Islam, zakat itu, wah timbang-timbang itu. Nggak semua harta. Gaji gimana? Nggak semua gaji. Gaji juga lihat nisab. Gajinya cuma 1 juta, setelah 1 juta bayar pipilan 900 ribu. Bisa berapa? 100 ribu. Ya sudah nggak kena. Namun kalau pajak tetap dapat itu. Kamu punya kewajiban, Pak. Itu kena itu, nggak mikir kamu bayar utang kayak gajimu berapa kayak, kalau kena kayak gini, oh kena itu. Makanya kemarin sudah saya ingatkan, zakat bayarnya sendiri, pajak bayarnya sendiri. Maka bagi yang sudah bayar pajak, tetap bayar zakat nggak? Tetap. Siapa suruh jadi rakyat? Ya nah, di rakyat resikonya kayak gitu. Mau gimana coba?
Mau protes kena masalah. Ya sudah. Wa in ukhidha maluka fasma wa'ati. Kata Nabi SAW, walaupun hartamu diambil dengan paksa, tetap dengar dan taat. Titik. Walaupun dizolimi. Kalau zakat aturannya adil. Kalau pajak lawan dari adil. Apa berarti? Zolim. Ini baru bahas dari satu hadis zakat ini. Itu saya sudah lihat bagaimana zakat itu adilnya bukan main. Ambil dari orang kaya, ya toh? Ya, kayaknya saja pakai syarat loh itu. Disalurkan pada siapa? Wong miskin. Merata enggak? Merata. Bahkan diprioritaskan dulu yang lokal dulu. Ya, yang masalahnya jika pemerintah itu memaksa untuk ambil zakat, nah dikumpulkanlah pada lembaga zakat, kemudian lembaga zakat ini yang salurkan. Nah ini misalnya ini terjadi pemaksaan kayak gitu ya. Nah masalahnya ini tempat penyalurannya ini kurang tepat nantinya. Padahal kita pingin desa kita atau padukuhan kita lebih diprioritaskan dulu. Tapi pemerintah punya regulasi baru, kalau ini terwujud di Kementerian Agama yang baru ini. Rencananya itu tiap masjid itu akan jadi ya istilahnya amil zakat juga. Itu ada regulasinya itu. Sebenarnya di periode sebelumnya, di kementerian sebelumnya itu sudah ada. Namun sepertinya baru kali ini nanti digolkan itu. Kalau itu bagus. Karena kalau takmir yang ambil, masjid yang ambil, mesti salurkan tempatnya sendiri. Lebih adil. Lebih memakmurkan yang lokal tadi. Dibandingkan kirim ke suatu lembaga, lembaganya salurkan ke tempat lain lagi. Di tempat kita nggak disalurkan. Maka pemerataan tadi ada untuk zakat. Nah, itu seputar zakat ya. Jadi ingat, zakat cuma untuk harta tertentu. Coba lihat harta tertentunya ini. Ada emas, perak, mata uang, ya, emas, terus apa? Perak, terus mata uang, hasil tani, hewan ternak, barang dagangan, apa lagi? Harta rikas, harta karun. Sebagian ulama memiliki pendapat juga barang tambang. Lihat, ini cuma tertentu ini. Itu dari jumlah yang sedikit juga yang ditarik. Cuma 1/40. Berapa persen? 2,5%. Sudah ditetapkan harta tertentu ngambilnya juga. Cuma 1/40. Kalau pajak, nah, nanti lihat itu nilainya masing-masing kelas itu ada sendiri. Tergantung NPWP-nya untuk apa gitu. Sudah? Baik, itu seputar zakatnya Ji dari hadis tadi. Terus faedah yang berikutnya, orang yang terzolimi doanya terkabul. Baik dia itu muslim maupun kafir. Karena Nabi SAW itu pernah mengatakan juga dalam hadis Anas, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi walaupun dia kafir. Kita nyakiti orang kafir sama ini berlaku. Ustaz, dia berdoa bisa dikabulkan juga. Ya ini dalilnya. Karena pengabulan doa itu bukan dilihat beriman atau kafir, bukan. Ya. Mau dilihat pengabulan doa ini, wah dia rajin ngaji, rajin sholat, bukan.
Pengabulan doa terserah Allah. Ada ahli maksiat, ahli syirik datang ke kubur, minta, besok langsung diijabahi. Ada yang bertahun-tahun berdoa terus, gak kunjung juga dikabulkan. Namun yang ini datang ke kubur langsung terkabul. Ya, baru sekali datang aja coba lihat. Ya, Allah itu gila, dia pelan-pelan biar nanti enak dengan maksiat itu. Karena dia memang pengen maksiat. Karena dia ingin berbuat syirik. Maka disesatkan. Jadi istidraj. Pelan-pelan terjatuh dalam kebinasaan, kerusakan. Orang kafir bisa ini. Orang kafir bisa doanya terkabul. Karena sekali lagi ya, doa untuk terkabulnya bukan melihat dari beriman atau kafir. Orang musyrik pergi ke tengah laut ketika itu dia mendapati ombak besar. Da Allah mukhlisina lahuddin, dia berdoa kepada Allah dengan tulus sekali. Terkabul enggak? Dengan izin Allah bisa terkabul. Setelah itu dia balik berbuat syirik lagi ketika dia itu selamat. Orang musyrik terkabul doanya itu, selamat ketika di laut, balik ke daratan. Maka doa itu terkabul bukan lihat dari kuatnya iman atau tidak, kehendak Allah. Juga tidak menunjukkan dia benar atau tidak. Buktinya ada yang datang ke kuburan langsung terkabul. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hati-hati menzolimi orang. Ya, hati-hati menzolimi orang. Sesuai dengan judul bab. Kemudian catatan terakhir, jangan sampai mendoakan jelek. Ya, jangan sampai mendoakan apa? Jelek. Karena kalau dia berdoa dengan doa jelek itu pas. Lihat ada dua keadaan ini, karena ada dua hadis yang membicarakan hal ini. Doa jelek ini pas dengan waktu mustajabnya doa, atau doa ini dikabulkan juga oleh malaikat atau diaminkan juga oleh malaikat, maka doa itu mudah terkabul. Maka Nabi SAW katakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiku la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fihi ata'un fayastajibu lakum, rawahu Muslim. Janganlah seorang itu mendoakan jelek dirinya sendiri, jangan mendoakan jelek anaknya, jangan mendoakan jelek hartanya, karena boleh jadi nantinya bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, lantas doa tersebut terkabul. Pertama, ada hadis lagi yang mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah doakan jelek diri kalian kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena kalau berdoa jelek, jika itu terucap, maka malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka tadi tentang doa orang yang terzolimi, baiknya hindari doa jelek. Karena orang yang terzolimi sudah punya kunci untuk terkabulnya doa. Plus ditambah lagi diaminkan malaikat, ditambah lagi itu pas waktu mustajabnya doa. Itu lebih ampuh lagi. Kalau mau bilang segera bisa segera gitu. Ya, mau bilang segera bisa juga segera. Intinya jangan berbuat zolim biar tidak dapat doa jelek seperti ini. Ya, kuncinya kita tidak berbuat zolim. Kemarin kita bahas ada orang yang berbuat zolim dengan mengambil tanah orang. Apa hukumannya kemarin? Dikalungkan tanah 7 lapis bumi. Kenapa 7 lapis? Karena apa? Yang punya tanah di atas berarti dia miliki tanah 7 lapis ke bawah. Dia ambil 10 cm,
Itu bukan 10 cm saja. Dia ambil 10 cm itu dari atas ke bawah juga ini. Berapa lapis itu 10 cm-nya? Karena bumi ada berapa lapis? 7. Maka dikalungkan dengan 7 lapis bumi tadi dari yang 10 cm yang dia ambil di atas. Nah, kalau ditambah doa jelek, ya itu berhukuman di akhirat itu. Doa jelek dari orang yang terzalimi karena tanahnya diambil. Wah, siap-siap. Ya. Maka jangan berbuat zalim walaupun kecil saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi, fal jazaa'u ya'ti ajilan, bisa jadi balasan, yaitu doa tadi terkabulnya segera. Ya, bisa jadi itu terkabulnya segera. Dan juga catatan untuk doa ini saya baca dari Syekh Abdul Fauzan di pembahasan hadis juga sama. Jadi doanya, kalau seandainya dia mau balas doa jelek juga ya, doa jeleknya tidak boleh berlebihan. Seandainya kan tadi doa orang yang terzalimi boleh kan, berarti boleh ya. Namun catatannya doa jeleknya ini, kalau dia mau doakan jelek loh ini, kan disarankan doakan baik. Kalau dia mau doakan jelek, doanya tidak boleh berlebihan dari kezoliman tadi. Sendalnya hilang di masjid pulang pengajian ini. Mudah-mudahan enggak nanti ya. Nah, misalnya dia itu hilang. Ya Allah, yang nyolong sendalku ya Allah, mudah-mudahan ketabrak motor pokoknya. Tadi nyolong apa? Nah, tadi doanya apa? Nah, lebih atau enggak? Oh, lebih. Zolim berarti. Malah zolim kan? Zolim. Lebih zolim lagi itu, coba lihat. Berarti dia harus doakan apa? Yang semisal, apa semisalnya? Kemudian sesok sendalnya yo hilang meneh. Nah, itu sama, seimbang. Nah, masalahnya kalau sendalmu sendal jepit, dia sendal mahal gitu. Nah, itu nanti beda lagi, makanya sulit, takarannya itu sulit. Mau balas yang semisal ini sulit. Ya. Nah, kalau doanya ya Allah mudah-mudahan sendalku segera dikembalikan. Nah, itu bagus. Itu bukan doa jelek, minta baik berarti. Ya Allah mudah-mudahan dia sadar gitu. Nah, itu bukan balas kejelekan. Yang balas kejelekan kayak tadi itu, nyolong sendal dibalas. Oh, mudah-mudahan nanti orang selamat. Ya, ketabrak mobil, wah sudah lebih itu. Kalau cuma ambil sendalnya gitu, ya mungkin ketukar kayak mau apa kayak ya. Nah, masalahnya ini saya pakai sendal bagus kok dia tinggalkan sendal swallow gitu. Jadi kesimpulannya seperti tadi. Itu hadis saking Mu'adz bin Jabal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari hadis 208. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Ustadz, doa orang kafir yang bukan berdoa kepada Allah apakah bisa terkabul? Tadi ya umum ya, dia mau melakukan apa pokoknya, doa apa saja. Mau dia berdoa kepada Allah selain Allah pokoknya terkabul gitu. Kalau untuk kasus terkabulnya iya terkabul. Karena tadi ya, terkabulnya doa tidak dilihat dari beriman atau kafir. Ustadz, bagaimana batasan menjawab pertanyaan agama yang ditanyakan oleh wanita di tempat umum? Jika kita bisa menjawab, apakah wajib untuk menjawab setiap pertanyaan berkaitan dengan agama? Yang termasuk itu wajib dalam Islam, bagaimana adab menjawabnya? Ya, bagusnya tidak ikhtilat ya. Kalau itu darurat di depan umum berarti nanti di hadapan orang banyak gitu, biar semua lihat sehingga tidak terjadi fitnah antara laki-laki dan perempuan tadi. Wallahu a'lam. Tanah yang diniatkan untuk warisan anak, apa dikenakan zakat? Warisan, belum dijual, ya kan? Dan ini kepemilikannya masih sengketa dengan anak-anak yang lainnya kan? Masih perselisihan, maka tidak kena zakat.
Syarat diantaranya kena zakat adalah harta tersebut dimiliki secara utuh, dipegang secara utuh. Yang tidak dipegang secara utuh karena masih gabung dengan yang lainnya belum kena zakat. Yang dimiliki secara utuh berarti yang masih atau yang sudah diambil yang lain, walaupun itu uang kita, itu rekening kita, maka tidak kena zakat. Seperti tabungan haji. Tabungan haji itu nggak bisa diambil-ambil. Ya, tabungan haji nggak bisa diambil-ambil. Maka kena zakat nggak? Enggak, saya nggak miliki lagi kok. Saya nggak pegang itu secara utuh. Saya nggak bisa tarik lagi itu. Maka tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Bagaimana cara menyucikan harta haram? Sebagai contoh, harta dari manipulasi data. Uangnya misalnya 1 juta dicuci, tobat, kemudian cuci harta ini salurkan di selain 2 penyaluran. Yang pertama tidak boleh pakai pribadi, yang kedua tidak bangun masjid. Dia bisa serahkan ke orang miskin, atau kasih orang yang terlilit utang, atau orang yang punya kebutuhan lainnya. Apakah virus corona yang terjadi di Tiongkok akibat kezaliman mereka kepada Muslim Uighur? Wallahu a'lam. Virusnya sudah ada. Ya, duga praduga macam-macam. Namun kalau kezaliman ini wallahu a'lam. Dan saya masih nganggap ya ini macam-macam isunya sih tentang Uighur itu. Jadi nggak terlalu pusing mikir itu mikir negara orang juga gitu. Adapun virus ini bisa jadi itu azab karena memang maksiat. Dan diduga cerita awalnya ini dari pasar yang di situ jual makanan dari hewan-hewan buas. Ya, ada tikus, ada macam-macam situ. Orang Cina itu kan makannya itu kelelawar, kodok, terus tikus, ya ular, ya macam-macam itu. Maka sejatinya itu hukuman ini ada ya karena langgar-langgar aturan ini. Dan itu tanda bahwasanya kalau Allah haramkan sesuatu itu pasti punya mudarat. Iya tak? Punya mudarat itu. Larang sesuatu itu pasti punya mudarat. Kalau mudaratnya kayak begini gimana coba? Maka orang muslim harus perhatikan juga kayak gitu. Jangan gampang-gampangan kayak begini. Dan yang berikutnya lagi, ingat makanan itu yang halal banyak sekali. Nggak usah cari makanan yang aneh-aneh. Ya kan, yang halal banyak nggak? Banyak. Nggak mungkin yang halal itu sempit coba. Yang sedikit nggak mungkin. Ya, tikus itu nggak terlalu banyak ditemukan. Ya, terus apa lagi? Kelelawar juga nggak terlalu banyak ditemukan. Ayam masih lebih banyak, ikan masih lebih banyak coba. Apalagi yang di laut. Kenapa cari makanan yang orang ini sulit dicari saja sulit, ditangkap saja sulit. Makanan serba aneh-aneh. Kalau sudah ada makanan yang halal, cukupkan saja dengan yang halal. Gitu, biar nggak kena azab Allah. Azabnya tuh ngeri banget loh, orang mati tengah jalan kayak gitu. Ada lagi? Ya. Tadi kan disebutkan kalau zakat emas itu 85%. Iya, 25 dinar, 85 gram nisabnya. Itu emas murni toh? Emas murni. Di negara kita kan emas itu yang murni itu kan sulit, jadi adanya mikadar 25, 85 itu bagaimana untuk mencapai nisabnya, apakah harus di Emasnya berapa karat? hanya 85%. Nah, nanti tinggal sesuaikan. Gini aja, yang 85 gram itu rupiahnya berapa? Kalau dirupiahkan berapa? Maka emas yang kita miliki disetarakan dengan rupiah ini. Misalnya 85 gram itu kalau kira-kira 40 juta. Nah, berarti emas kita sampai nilai 40 juta enggak? Kalau sampai nilai 40 juta, maka sama hukumnya. Tinggal kalikan 2,5%. Ya. Zakat perdagangan itu kan Zakat apa? perdagangan. Barang dagangan. Barang dagangan kita harus sesudah nisab emas itu ya saya dengar seperti itu loh. Barang dagangan sesudah nisab emas. Terus? Apakah itu benar yang Kalau saya pakai standar nisab perak.
Seperak berarti nilai barang dagangannya di atas 5 juta. Itu baru Sudah kena zakat. zakat mal itu. Zakat mal 2,5%. Ya, yang ketiga masalah kalau dizalimi orang kafir itu kan, orang kafir itu tidak punya pahala. Sedangkan orang yang dizalimi kan pahala dikasihkan orang yang dizalimi. Nah, itu bagaimana kalau yang menzalimi itu orang kafir? Bagaimana kalau yang menzalimi orang kafir? Terus menuntut apa? Yang menzalimi orang muslim misalnya. Menzalimi orang muslim terus? Orang kafir kan tidak punya pahala. Orang kafir nggak punya pahala, ya doakan sengsara saja. Ya besoknya gimana itu? Nggak usah diurus dia kan punya hukuman sendiri dia. Neraka. Gitu hukuman dia. Oh pahalanya diambil gitu. Oh dia nggak kena pahala, kena dosa nambah. Oh, dosanya tambah. Iya, karena sudah minus nggak tambah kebaikan, nggak jadi plus. Bisa kita dikasihkan yang Iya dikasihkan ke dia. iya. Nanti belum sampai di pengembalian hak atau mengurangi ini belum, nanti pembahasan muflis nanti insyaallah hadis muflis. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam hari ini, mungkin manfaat dan Allah terus nambah bagi diri kita ilmu dan amal dan kita diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.